makhraj tenggorokan. Sebelum masuk ke pembahasan ini ya, ke huruf-hurufnya, perlu kami sampaikan bahwa tenggorokan ini kalau dalam bahasa medis itu disebut dengan faring ya, faring. Organ ini adalah bagian dari sistem pernafasan sekaligus pencernaan. Jadi fungsinya ada dua itu, pernafasan sekaligus pencernaan. Letaknya di mana? Letaknya adalah di belakang mulut, lokasi mulut ya, plus rongga mulut, kemudian masuk ke dalam. Nah, itu setelah itu adalah tenggorokan. Plus dia juga di bawah lubang hidung. Ya, dia berada di lubang hidung. Nanti kita lihat ini, maaf langsung kami buka supaya lebih jelas. Lah lubang hidung itu di sini. Ya. Ini lubang hidung yang di depan ya. Kemudian ada rongga hidung. Lah ini lubangnya di sini. Itu ya. Kemudian dia juga berada di atas jalan udara utama yang sering disebut dengan trakea, dan juga sekaligus di atasnya, letaknya adalah di atas kerongkongan. Itu ya, ini di sini ya, karena memang kerongkongan dan trakea ini tidak termasuk alat ucap, maka memang tidak pernah dibahas ya. Dibahasnya ya di ilmu anatomi atau mungkin juga biologi. Makanya dalam makom ini kita tidak akan menyebutkan organ tubuh itu satu-satu, tidak. Ya. Yang kita sebut hanya yang berkaitan dengan alat ucap manusia saja. Itu. Baiklah, kita langsung ke pembahasan makhraj tenggorokan yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-halqu. Ya, jadi bukan al-halaq ya, bukan al-halaq. Karena ada pernah kami dengar itu ada yang menyebutnya al-halaq. Itu insyaallah tidak tepat ya, sepemahaman kami, tetapi yang tepat adalah al-halq. Jadi lamnya itu lamnya bersukun ya, lamnya bersukun. Nah, kemudian dalam tenggorokan ini ada 3 makhraj. Ada 3 tempat keluar huruf. Yang dari 3 makhraj ini keluar 6 huruf. Setiap 3 ya, setiap satu dari 3 ini keluar 2 ya. Kelompok atau pasangan pertama adalah hamzah ha, kemudian ain ha, dan setelahnya paling ujung itu adalah ghain kha. Itu ya. Jadi ada 3 pasang huruf. Nah, satu pasang yang pertama itu keluar dari pangkal tenggorokan yang sering disebut dengan aqsal halqi. Dari situ keluar hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Aqsal halqi itu di sini ya, pangkal tenggorokan itu adalah wilayah apa? Wilayah dari pita suara. Ya, ini pita suara. Kita lihat gambarnya ya lebih detail. Lah ini pita suara di sini. Ya, ini pita suara. Itu. Lah, huruf yang pertama itu adalah hamzah. Hamzah di sini ada dalam kondisi mati dan juga ada yang kondisi hidup nanti. Kalau hamzah mati otomatis adalah hamzah yang bersukun. Kalau hamzah hidup nanti di sini itu adalah hamzah yang berharokat. Ketika kita membaca hamzah mati, maka pita suaranya itu terkatup. Jadi dari buka kemudian terkatup ya, buka katup. Lah itu bacanya seperti itu. Umpamanya ba berharokat fathah, kemudian setelahnya ada hamzah sukun, maka kita bacanya ba ya, ba, begitu. Itu pita suaranya akhirnya terkatup ya, menutup begitu. Kemudian ketika mengucap huruf hamzah yang hidup atau yang berharokat, maka pita suaranya terbuka seperti ini ya, kurang lebih. Dan yang terakhir, ketika mengucap huruf ha dalam kondisi apapun, maka pita suaranya itu terbuka ya, tetapi tidak penuh ya. Dan ini ketika mengucap itu harus diiringi dengan hembusan udara nafas. Itu huruf ha ya. Huruf ha.
sekaligus apa? Ada ihtizaz, ya. Ada getaran di al-watarain, di pita suaranya ini. Ini kan ada dua, jadi wataron, ya. Watar itu satu, wataron jadi dua, ya. Wataroni. Jadi dua pita suara ini itu ada getaran ketika hak ini diucapkan. Itu ya. Sedangkan yang hamzah, ya, ketika diucap itu tidak boleh keluar udara. Itulah yang besok akan kita kenal dengan yang tidak keluar udara namanya jahar, yang keluar udara namanya hamas. Itu ya, di sifatul huruf insyaallah kita bahas. Ya, baik, kita lihat nadhamannya. Thumma liaqsal halqi hamzun ha'u. Nah ini. Jadi baris pertama dari bait ke 11. Kemudian aqsal halqi, pangkal tenggorokan itu mempunyai dua huruf, yakni hamzun ha'u, hamzah dan ha. Begitu ya. Nah, singkat saja. Selanjutnya makhraj tenggorokan yang kedua yaitu tengah tenggorokan, wasatul halqi, keluar dari situ satu pasang huruf, yakni huruf ain dan huruf ha, ya, huruf ain dan huruf ha. Kita lihat gambarnya. Ini ain, ya. Kemudian ini ha. Ya, ini kita lihat, ini sumber awalnya, ya, makhrajnya di sini, ya, makhrajnya di situ. Lantas bagaimana cara mengucapnya? Nanti ada juga dibahas di sifatul huruf, ya, otomatis secara lebih detail. Posisi epiglotis itu dalam kondisi dipepetkan ke dinding tenggorokan. Ini epiglotis, ya, lidah tenggorokan. Kalau saya mengistilahkan begitu, cuman istilah yang populer aslinya adalah palka pernafasan, ya. Dan inilah yang nanti bisa berakibat apa? Menjadi penyebab orang itu kalau makan bicara tersedak. Kenapa? Karena kalau bicara itu epiglotis ini otomatis membuka, ya, sehingga ini ada lubang ini yang membuat orang itu bisa tersedak, akhirnya nasi bisa masuk ke sini, ya, atau mungkin yang makanan-makanan kecil itu bisa masuk sini, akhirnya tersedak, gitu ya. Lah, ketika mengucap ha, epiglotis ini itu dipepetkan ke dinding tenggorokan. Ha, lah begitu. Itu untuk ha, ya. Tapi nanti jangan sampai tertukar dengan ha, ya. Kalau ha kan dari sini, kalau ha dari sini, jadi dari tengah. Kemudian untuk ain, ya, untuk ain itu mirip dengan huruf ha, tetapi pertama kalau ini tadi nafasnya harus keluar, kalau di ain itu pengucapannya tidak boleh keluar nafas, itu pertama. Kemudian yang kedua, epiglotisnya juga dipepetkan ke dinding tenggorokan, tetapi lebih mepet, ya, daripada mepetnya huruf ha, ya, maksudnya mepetnya epiglotisnya itu, ya. Jadi a. Nah, kedua huruf ini tidak ada dalam huruf bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu heran kalau ada di antara kita yang kesulitan mengucap huruf ha dan mengucap huruf ain. Itu. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat videonya, ya, supaya lebih paham begitu. Untuk yang ha seperti ini, ya. Jadi epiglotisnya mepet ke dinding tenggorokan, ya, seperti itu, ya. Kemudian lanjut di ain seperti ini, kurang lebih. Ini juga mepet, tetapi lebih mepet daripada hak tadi, ya. Ya, jadi bisa dibandingkan begitu. Nah, ini masih ada celahnya. Di sini mepet sekali, bahkan nyentuh. Itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kita lihat langsung ke matannya. Kita baca. Ini
baris kedua dari bait ke-11. Wa mi wasatihi fa'ainun ha'u. Dan dari tengahnya, maksudnya adalah tengah lidah, maaf, tengah tenggorokan ya, mohon maaf. Fa'ainun ha'u, maka ada huruf ain dan ha. Begitu kurang lebih. Selanjutnya makhraj yang terakhir dari tenggorokan, dan ini juga akhir dari pembahasan kita begitu, yaitu adnal halqi atau ujung tenggorokan. Dari situ keluar huruf ghain dan kha. Ini dua-duanya huruf tebal, jadi ketika membaca harus ada gemanya. Ya. Langsung saja kita lihat gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Ya, untuk ghainnya ini ya. Dari sini ini ujung tenggorokan. Kalau tadi ini pangkal, ini tengah, ini ujung tenggorokan, ya, ujung tenggorokan. Ini ghain seperti ini keluar, kemudian kha seperti ini juga keluarlah. Yang kita katakan tadi terkait dengan huruf yang tebal adalah seperti ini. Jadi pangkal lidahnya itu gelembung naik, kemudian di sini ada cekungan. Ya, disinilah terjadi proses pembentukan gema, sehingga ketika mengucap kha itu pun menjadi tebal. Demikian juga dengan ghain. Ya, kurang lebih seperti ini. O, o, o. Kemudian untuk kha, kho, kho, kho. Jadi agak kotor sedikit. Ya, tapi jangan sampai berlebihan ya. Ini tidak perlu. Itu berlebihan begitu. Sama juga dengan kha, enggak usah kho, kho, tidak. Ya, tapi cukup dialirkan udaranya bagi kha, sedangkan ghain ini cukup ditahan ya. Begitu. Kemudian mari kita lihat uraiannya ya. Yaitu untuk ghain itu dari akar lidah. Akar lidahnya diarahkan ke langit-langit lunak, ya, langit-langit yang berupa daging. Ini wilayahnya dari sini sampai sini. Kalau yang ini kan ini langit-langit keras ya, yang unsurnya adalah tulang begitu. Itu kemudian untuk yang kha ini agak beda sedikit. Kenapa? Karena dia agak ke atas. Ya, sedikit di atas makhraj ghain. Bisa kita bandingkan yang ghain itu di bagian ujung tapi awal, sedangkan kha ini adalah bagian ujung tetapi apa? Agak lebih ke atas. Itu. Kemudian kita cek videonya supaya lebih bisa kita pahami dengan baik. Ya, sebentar. Ya, seperti ini. O, 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 o. Itu. Kemudian untuk yang kha, ya, yang untuk yang kha, sebentar. Ya. Kho, 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 kho. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nadhamannya. Pendek sekali, ya. Baris pertama dari bait ke-12. Adnahu ghainun kha'uha. Dan bagian yang paling ujung dari tenggorokan itu keluar ghain dan kha begitu. Begitu kita lanjut ke review ya, review sedikit supaya bisa runtut pemahamannya. Ya, ini gambarnya. Setelah itu ada hurufnya satu pasang, hamzah ha, kemudian ada ain ha, kemudian ada ghain kha. Ya. Satu faedah yang ingin kami sampaikan di sini itu adalah pertama, bahwa para ulama itu memberikan keterangan terkait dengan makharijul huruf ini mulai dari yang paling bawah. Ya, paling bawah itu adalah dimulai dari pita suara. Ya, lokasinya adalah di sini, ya, daerah ini. Ini adalah pita suara. Kemudian naik, kemudian paling ujung adalah bibir. Makanya nanti pembahasan makharijul huruf terakhir itu adalah makhraj bibir.
Itu pertama. Kemudian faedah kedua yang patut kita cermati juga itu adalah apa? Adalah pasangan huruf ini, ya. Huruf yang pertama disebut itu adalah ternyata begitu huruf-huruf yang pengucapannya tidak boleh keluar udara. Ya, ketika diucap itu tidak boleh keluar udara, yaitu hamzah, ain, dan ghain. Sedangkan huruf-huruf yang dibaca terakhir atau disebut terakhir, yang kedua maksudnya, itu adalah huruf-huruf yang wajib ada aliran udara ketika diucap, yaitu ha, ha, dan kho. Itu ya. Jadi nanti kalau untuk ingin ngecek apakah ada udara keluar atau tidak, banyak atau sedikit itu alirannya, maka tinggal panjenengan lihat atau panjenengan cek dengan tisu, ya. Tisu diletakkan di depan begitu, ya, kita gantung di depan mulut kita, kemudian kita ucap huruf-huruf ini, apakah sudah, kalau mengucap huruf yang ada aliran udara, apakah tisu itu bisa bergerak begitu atau tidak. Kemudian bergeraknya bisa kenceng atau tidak ke depannya, itu pertanda apa? Banyak atau tidaknya, kencang atau tidaknya aliran udara yang keluar dari makhraj begitu, dari huruf yang kita baca. Itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan untuk makhraj al-jauf dan tenggorokan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sehingga apa? Itu menjadi modal kita untuk bisa praktek mengucap huruf-huruf Arab satu persatu itu dengan tepat. Ya, sebagaimana visi kita apa? Dalam kursus ini adalah belajar tepat membaca Al-Qur'an.